Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryana, saya dari kelas 22 AKSA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas Pancasila untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dengan jurnal yang berjudul Pancasila dalam Pendidikan Akuntansi di Indonesia yang ditulis oleh Yuyun Rizky Aneswari dan Lucy Sri Musmini dalam jurnal Akuntansi Multi Paradigma. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Tetapi kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung atau pandangan dunia, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Insinyur Soekarno. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita semua pasti sepakat bahwa Pancasila merupakan Weltanschauung bangsa ini yang seharusnya menjadi rel atau petunjuk jalan seluruh praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Semua juga sepakat bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengangkat derajat generasi dan sebagai peletakan dasar karakter utama akuntan yang beretika dan profesional. Namun perlu kita sadari bahwa sebetulnya dalam dunia pendidikan akuntansi kita ini masih dijajah. Hal ini disebabkan buku-buku yang diajarkan atau dijadikan acuan mengajar di dalam penyelenggaraan pengajaran. Semua buku-buku itu ditulis dan diterbitkan dari negara barat yang basisnya jelas bukan Pancasila. Nah, di Indonesia sendiri untuk pengadaan buku akuntansi sendiri itu masih belum berdaulat ya, karena penyediaan buku bahan sebagai bahan ajar untuk penyelenggaraan pengajaran akuntansi di Indonesia itu masih sedikit sekali atau masih minim. Nah, regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh IAI juga dirasa menunjukkan keterjajahan kita pada dunia barat. Salah satunya adalah adopsi terhadap International Financial Report Standard atau IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board IASB. Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah adopsi IFRS sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Mengingat setiap negara pasti berbeda-beda dalam hal kondisi, lingkungan, budaya, dan yang utama adalah ideologi yang dipegangnya. Kamayati menuturkan pada tahun 2014 melihat bahwa pendidikan akuntansi terpenjara dalam objektivitas dan rasionalisme sebab begitu identiknya akuntansi dengan angka dan kuantifikasi. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa internalisasi nilai Pancasila dapat diterapkan melalui penanaman rasa cinta terhadap Pancasila dan sekaligus memberikan wacana bahwa proses untuk internalisasi Pancasila bukan hanya untuk kesadaran melainkan juga keinginan untuk memperbaiki pendidikan akuntansi di Indonesia. Jika kita sebagai orang Indonesia tidak mau bergerak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap nafas kehidupan, kita harus siap menerima fakta bahwa generasi penerus kita hanya akan mengenal Pancasila sebagai legenda. Nah, yang berikutnya yaitu ada metode. Metode pertama dalam penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan deskripsi kritis melalui telaah literatur, wawancara, dan pengamatan. Yang kedua ialah paradigma kritis, ialah usaha untuk melakukan perubahan makna untuk menggeser adanya dominasi. Sepakat dengan Chua pada tahun 1986
bahwasanya teori yang dihasilkan dari paradigma kritis akan sangat besar manfaatnya dalam identifikasi serta untuk menekan adanya dominasi. Dominasi yang kita soroti adalah dominasi Barat dalam pendidikan akuntansi melalui buku-buku bahan ajar akuntansi yang berhubungan dengan nomor 3 ya, yaitu IFRS juga mengadopsi dominasi Barat dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkannya. Artinya bahwa melalui paradigma ini kami mencoba membebaskan pendidikan akuntansi di Indonesia dari hegemoni Barat sebagaimana penjelasan Triwuwono 2011 bahwa paradigma kritis bertujuan untuk membebaskan, to emancipate, dan mengubah, to transform. Nah, yang berikutnya yaitu hasil dan pembahasan posisi ideal Pancasila sebagai karakter bangsa menurut Latif 2015 halaman 2. Itu ada 3 fase, fase pembuahan, fase perumusan, dan fase pengesahan yang menjadikan Pancasila jadi ideologi atau pedoman hidup atau rumah bagi Indonesia untuk membangun komitmen negara bagi warga yang tinggal di dalamnya untuk hidup rukun serta sejahtera menggunakan 5 sila yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan agama apapun yang menjadi keyakinan penduduk Indonesia mengimani Tuhan yang sama dan Esa. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila ini akan menjadi jalan bagi bersatunya semua umat beragama untuk sama-sama dan bergotong royong sebagai warga negara. Nah, sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merupakan jalan gotong royong seluruh penduduk Indonesia untuk menegakkan mekanisme tata kelola pemerintah yang berkemanusiaan, beradab, dan berkeadilan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna sebagai jalan bagi penduduk Indonesia dengan segala ras, suku, dan agama untuk menjaga persatuan kesatuan. Yang keempat yaitu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menyiratkan bahwa pengelolaan negara berdasarkan musyawarah mufakat. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, Pancasila mengandung makna bahwa sepatutnya warga negara baik yang miskin maupun yang kaya bergotong royong untuk saling berbagi dan mewujudkan keadilan sosial. Menurut Tanya Parera dan Lena 2015 dari halaman 1 sampai halaman 5. Nah, selanjutnya yaitu ada realitas Pancasila di mata mereka dan realitas posisi Pancasila dalam pendidikan akuntansi Indonesia. Realitas Pancasila di mata mereka ialah subbab yang membahas mengenai sudut pandang mahasiswa terhadap Pancasila dan sejauh mana mahasiswa menyadari pentingnya keberadaan Pancasila dalam setiap segmen kehidupan terutama dalam pendidikan. Melalui subbab ini, kita dapat menakar kondisi ideal Pancasila dibandingkan dengan realitas sudut pandang mahasiswa dan akuntan pendidik dilihat dari proses mengajarnya. Takarannya adalah apakah terdapat jarak yang jauh antara idealitas dan realitasnya. Melalui sebuah diskusi, yaitu contohnya ya teman-teman, kita dapat tahu dari salah satu pendapat menarik perhatian tim yang meneliti dalam jurnal ini, yaitu ada berkaitan dengan pencapaian laba yang selama ini menjadi fokus utama banyak perusahaan. Menurut Puspitasari, saya mencoba meresapi nilai sila yang pertama bahwa sebetulnya laba atau harta itu tidak dibawa mati, sehingga saya tidak setuju sama perusahaan yang cari labanya tidak mempedulikan kesejahteraan karyawannya atau malah menimbulkan kerugian bagi umum. Laba jangan dijadikan satu-satunya sasaran untuk pendapatan. Nah, itu menurut Puspita ya teman-teman.
Praktik akuntansi dan bisnis selama ini dinilai memang syarat dengan sekularitas terpisah dari urusan Tuhan dan agama. Mahasiswa ini mencoba memahami nilai ketuhanan yang Maha Esa dari kacamata pemahaman ketika sila pertama dikaitkan dengan laba. Seperti itu ya teman-teman, itu salah satu contohnya. Lalu setelah itu ada realitas posisi Pancasila dalam pendidikan akuntansi Indonesia yang menjelaskan bagaimana penanaman pendidikan akuntansi di Indonesia pasti akan berpengaruh terhadap praktik para akuntan nantinya saat setelah lulus. Nah, penelitian Mariani dan Lodikdo tahun 2021 memperlihatkan faktor pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku etis akuntan. Esensi pendidikan menurut Mariani dan Lodikdo masih tahun 2001 bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi harus mendidik mahasiswa agar memiliki kepribadian yang utuh sebagai manusia. Nah, pendidikan akuntansi di Indonesia sudah sejak lama tidak memiliki jiwa Pancasila di seluruh filosofi, konsep, teori, praktik, serta semua outcomes profesional akuntannya. Mula Warman 2012, karena dalam pendidikan akuntansi di Indonesia lebih menekankan nilai-nilai sekularitas yang memiliki ciri utama self-interest, mengutamakan bottom line, laba, dan hanya mengakui sudut pandang materialistik. Nah, selanjutnya yaitu ada Indonesia belum merdeka. Kenapa? Itu jadi pertanyaan ya. Sebelum ini menjabarkan realita hanya sebetulnya Indonesia masih terjajah dalam pendidikan dampak yang dapat dirasakan. Jadi Indonesia belum merdeka bukan dari kemerdekaannya ya, tetapi dari sistem pembelajaran, terutama pembelajaran akuntansinya. Yang dapat kita rasakan yaitu terjajahnya kita dalam aspek kehidupan, seperti kutipan wawancara dokumenter Dis Natalis pidato Rektor UGM sebagai berikut nih. Kita tidak berdaulat dalam teknologi, kita tidak berdaulat dalam bibit, kita tidak berdaulat dalam mesiu, kita tidak berdaulat dalam pangan, kita tidak berdaulat dalam energi, kita tidak berdaulat dalam industri obat, hanya peracik, industri hanya perakit, kita kehilangan banyak kedaulatan. Menurut Nugroho dan Nugraha tahun 2016. Apa yang disampaikan dalam kutipan tersebut kita sadari memang dialami oleh Indonesia. Bangsa ini sebenarnya mempunyai sumber daya alam atau SDA berlimpah, tetapi faktanya generasi penerus tidak mampu mengelola kenyataan ini, menunjukkan bahwa kita hanya menjadi negara outsourcing. Kemudian ada pendapat menarik disampaikan Sri Edi Suwasono menanggapi pidato Rektor UGM tersebut. Nah, saya menuding apa yang kau ajarkan kepada mahasiswamu. Kok mahasiswamu jadi kayak begini dan tidak melihat bahwa sekarang ini keadaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tidak melihat bahwa tanpa kedaulatan itu memalukan. Kok tidak ada yang kerasa itu? Menurut Nugroho dan Nugraha. Tahun 2016, apa yang salah dengan sistem pendidikan kita sehingga generasi muda tidak menjadi generasi pemikir atau pencipta, melainkan hanya sebagai pengguna. Nilai luhur bangsa telah ditinggalkan dalam proses pengajaran oleh pendidik. Tanpa terasa selama puluhan tahun, kita menggeser generasi kita melupakan amanat konstitusi, yakni ekonomi Pancasila. Kutipan wawancara Sri Edi Suwasono. Menurut saya terjadi dengan apa yang disebut penjajahan akademis di Fakultas Ekonomi itu karena buku-buku baru dari barat ditelan begitu saja, diajarkan. Saya itu tiba-tiba didikte harus pakai buku ini. Saya menolak dan amit-amit dalam buku itu tidak ada kata kooperatif, adanya competition. Lah, bangsa kita kan dalam sila keempat kerjasama, bukan bersaing. Buku itu isinya bersaing, tidak ada kerjasama, tidak ada perkataan people, adanya kapital. Nugroho dan Nugraha 2016. Jika kita pahami, esensi Pancasila adalah gotong royong tentang ekonomi, kerakyatan, people-based economy. Sebetulnya literatur yang sedang diajarkan tersebut berlawanan dengan prinsip ekonomi yang menjadi amanat konstitusi sekaligus yang terkandung dalam Pancasila.
Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan akuntansi berbasis Pancasila untuk profesionalisme akuntan yang lebih baik. Ada 4 poin ya. Yang pertama, Ludikdo 2012 berpendapat bahwa Pancasila jika dipahami, dipercayai, dan diimplementasikan secara konsisten akan dapat menyokong berbagai pencapaian agung peradaban bangsa. Yang kedua yaitu ada praktik profesi seharusnya tumbuh berdasarkan interaksi, aspek lingkungan yang melingkupinya dalam konteks keindonesiaan dan pengembangan etika profesi dalam nilai-nilai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama. Nah, yang berikutnya ketiga yaitu kesulitan dosen untuk menginternalisasikan nilai Pancasila dalam pendidikan akuntansi. Nah, menurut hasil wawancara, karena kuatnya hegemoni pendidikan ala barat yang dialami oleh hampir seluruh pendidik di seluruh Indonesia, kesulitan melakukan internalisasi Pancasila juga disebabkan oleh minimnya dosen yang melakukan penelitian dengan menggunakan Pancasila, di mana sebetulnya hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan ajar di kelas. Minimnya penelitian akuntansi dengan menggunakan Pancasila membuat dosen sendiri juga tak memahami nilai Pancasila itu sendiri. Ya, itu jadi kesulitannya itu ya teman-teman. Yang keempat yaitu hal yang harus dilakukan praktisi Indonesia untuk menanamkan nilai Pancasila dalam pendidikan akuntansi. Yaitu terdapat beberapa asumsi yang dikemukakan sebagai landasan penelitian. Menurut Kamayati 2012, berdasarkan pertanyaan mengenai bagaimana menghasilkan akuntan yang memiliki kesadaran Pancasilais sebagaimana yang dijelaskan di paragraf di atas, yaitu 1. Pendidikan akuntansi merupakan suatu sarana transfer nilai peradaban dan merupakan suatu alat untuk melakukan intervensi dengan cara yang paling lembut. Yang kedua yaitu berbagai bentuk kesadaran secara simultan harus dibangkitkan untuk mendapatkan kemanusiaan yang utuh. Berdasarkan hal tersebut, kesadaran Pancasila harus ditransfer dalam pendidikan dan dilakukan secara simultan seperti sebuah ledakan Big Bang yang memancarkan cinta Tuhan dalam satu energi masif. Nah, berdasarkan uraian di atas ini, dapat diketahui bahwa pendidikan dialogis berkesadaran secara terus-menerus dapat menjadi salah satu cara atau metode untuk melaksanakan proses pembelajaran akuntansi agar dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada pendidikan akuntansi dengan Pancasila dalam proses pengajaran maupun silabusnya. Ya, terakhir itu penelitian ini menjadi wacana baik bagi para akademisi maupun praktisi untuk menginternalisasi nilai Pancasila dalam setiap aspek bidang yang tengah dijalani. Dan yang terakhir yaitu ada kata-kata mutiara. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang peduli dengan keadaan rakyatnya. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mau mendengar keluh kesah rakyatnya. Dan pemimpin yang mulia adalah pemimpin yang menjadikan setiap kebijakan dan perbuatan tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila. Jangan remehkan kebaikan sederhana yang kita lakukan untuk menegakkan Pancasila, karena setiap kebaikan itu bernilai dan membawa manfaat. Jangan merasa puas hanya karena Pancasila sebagai filosofis bangsa yang berada di langit, tetapi mari kita amalkan nilai-nilai, berikan dan bumikan Pancasila untuk kemajuan peradaban. Saya Suryana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.